Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Adapun judul dari makalah kami yaitu peran lembaga swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan public speaking. Langsung saja pembacaan latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara Anissa Suci Nabila. Kepada Anissa Suci Nabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang makalah dari kelompok kami. Peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi tidak hanya tergantung pada teknologi mesin-mesin modern, modal yang cukup, dan adanya bahan baku yang bermutu saja. Namun semua faktor tersebut tidak akan terjadi apa-apa tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia itu sendiri. Baik itu yang mengembangkan kemampuan, keahlian, serta dapat menunjukkan pada grafik produktivitas sumber daya manusia itu. Mengenai sumber daya manusia, tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu hal konkret untuk mendorong peningkatan produktivitas sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan dan pelatihan ini mampu mengemban tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan yang dilakukan dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan isi kerja akan mendorong kemajuan setiap usaha yang pada gilirannya akan juga meningkatkan pendapatan, baik pendapatan perorangan, kelompok, maupun pendapatan nasional. Dengan program pelatihan yang efektif dan efisien, maka kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal yang dimiliki karyawan akan turut meningkatkan kemampuan dan penguasaan akan pekerjaannya, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas kerja yang baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, makalah ini kami akan membahas itu mengenai pendidikan dan pelatihan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Suci Nabila. Selanjutnya, pembacaan materi tentang fokus masalah kepada Saudari Sasmita dipersilahkan. Baik, selanjutnya fokus masalah. Sebelumnya, bahasa merupakan media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan menggunakan tulisan, lisan, isyarat dan bilangan, lukisan dan mimik muka. Nah, fokus masalahnya yaitu ketidakmampuan masyarakat dalam berkomunikasi dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak percaya diri ketika ia tampil di depan umum. Bagi masyarakat yang memiliki rasa takut untuk berbicara di depan publik, maka akan muncul rasa panik yang sangat mengganggu pikiran. Saat sebelum mulai berbicara di depan publik, tubuh akan mulai menunjukkan tanda-tanda awal dari reaksi panik akibat tekanan yang harus tampil di depan umum. Salah satu penyebab hal ini terjadi yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang teknik-teknik berbicara di depan umum. Rata-rata masyarakat terpencil ataupun masyarakat yang sulit dijangkau memiliki pendidikan yang rendah. Hal ini membuat keterampilan public speaking mereka menjadi rendah. Karena itu, maka sangat perlu diadakan sebuah pelatihan mengenai public speaking pada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana pentingnya memiliki keterampilan public speaking dan meningkatkan keterampilan tersebut agar dapat menyampaikan aspirasinya ataupun informasi kepada seseorang agar mudah dipahami. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sasmita. Baiklah, saya Vanessa Rifadilah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang lembaga swadaya masyarakat. Apa itu lembaga swadaya masyarakat? Lembaga swadaya masyarakat merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh perorangan maupun kelompok
secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Adapun fungsi dari LSM ialah yang pertama yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Yang kedua, memelihara dan menjaga suasana lingkungan masyarakat agar kondusif. Yang ketiga, sebagai pengawas, pelaksana, dan motivator hasil pembangunan secara berkembang. Yang keempat, sebagai organisasi yang membantu dalam menyukarelakan pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku orang-orang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Program pelatihan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, sehingga dilakukan analisis kebutuhan dari masyarakat tersebut. Maka dalam hal ini, analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat untuk mengidentifikasi kesenjangan dan melakukan analisis apakah kesenjangan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu program pelatihan. Program pelatihan menjadi salah satu bentuk dari pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahman, NIM 18005060. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat public speaking. Yang pertama yaitu, public speaking akan meningkatkan rasa percaya diri. Public speaking diharuskan untuk berbicara di depan umum dan hal itu membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Maka dengan mempelajari kemampuan public speaking dan terbiasa melakukannya, secara otomatis kita akan belajar untuk memupuk rasa percaya diri. Yang kedua yaitu, public speaking akan meningkatkan kualitas diri. Dengan semakin sering melakukan public speaking, maka orang lain akan mengingat kita sebagai orang yang memiliki kemampuan baik untuk berbicara di depan orang banyak. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki kemampuan public speaking akan dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menyampaikan aspirasinya di depan khalayak banyak. Yang ketiga yaitu, public speaking membuat kita untuk dapat berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis maksudnya yaitu kemampuan dalam mencari cara untuk memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Public speaking membuat seorang untuk dapat memiliki kosakata yang menarik. Hal inilah akan merangsang otak dalam berpikir secara kritis. Yang keempat yaitu, kemampuan public speaking akan meningkatkan kemampuan memimpin. Saat berbicara di depan orang banyak, kita dituntut untuk dapat membuat orang-orang mendengarkan dan percaya dengan apa yang kita katakan. Orang yang sering diminta untuk berbicara di depan umum pada umumnya adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang lain. Jadi, dengan mempelajari kemampuan public speaking secara tidak langsung, maka kita akan mempelajari cara untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi lingkungan sekitar. Dengan terbiasa menghadapi para audiens beserta berbagai macam perilakunya, akan menjadi mudah untuk menganalisa perilaku massa, dan dengan begitu juga memiliki kesempatan untuk dapat mengendalikan situasi tatkala terjadi hal-hal yang menyebabkan hal tidak kondusif. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia untuk perlu berkomunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi itu yaitu suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Secara terminologis, komunikasi itu yaitu proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu keterkaitan public speaking dengan komunikasi sosial. Public speaking merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan khalayak banyak, di mana di dalamnya terjadi suatu interaksi antara khalayak dengan pembicara yang memungkinkan terjadinya suatu komunikasi.
Public speaking bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak agar bisa diterima maksud dan maknanya dengan baik. Dalam proses penyampaian pesan tersebut, terjadilah suatu komunikasi yang biasa terjadi dalam interaksi sosial. Komunikasi tersebut bisa terjadi karena adanya tanggapan dari khalayak terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Dalam proses penyampaian pesan tersebut, terdapat unsur-unsur dari komunikasi sosial yang memiliki keterkaitan dengan proses penyampaian public speaking. Unsur-unsur tersebut yaitu, yang pertama, komunikator, yang kedua, amanat, yang ketiga, media, yang keempat, komunikan, yang kelima, tanggapan. Selain keterkaitan dalam unsurnya, komunikasi sosial dan public speaking juga memiliki hubungan dalam fungsi dan komunikasi sosial maupun public speaking itu sendiri. Fungsi tersebut antara lain yaitu sebagai pemberi informasi dan sebagai pemberi bimbingan. Jadi dari hal tersebut kita dapat ketahui bahwa public speaking dengan komunikasi sosial memiliki suatu keterkaitan jika dilihat dari unsur-unsur serta fungsinya. Karena pada dasarnya, baik komunikasi sosial maupun public speaking memiliki tujuan yang sama serta sama-sama berhubungan dengan masyarakat luas. Pada era saat sekarang ini, masyarakat dituntut untuk lebih banyak memiliki kemampuan dan keahlian. Hal ini menjadikan alasan masyarakat perlu menguasai public speaking dengan baik. Karena dalam melakukan pekerjaannya, masyarakat selalu berhubungan dengan khalayak baik internal maupun eksternal. Namun, pada saat ini masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam berbicara di depan umum. Hal itu disebabkan karena kurangnya kosakata, sehingga membuat kita terbata-bata dalam menyampaikan sesuatu. Karena hal tersebut juga, maka tujuan yang ingin kita sampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Dengan kemampuan public speaking yang baik, akan mudah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan opini, baik dalam kegiatan pelatihan maupun aktivitas lainnya. Dengan pelatihan public speaking, masyarakat dapat berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat lainnya dengan bahasa yang baik dan benar. Dan hal itu juga dapat menyebabkan kurangnya kesalahpahaman dalam mencerna suatu pembicaraan. Untuk itu, maka sangat diperlukan kegiatan pelatihan public speaking oleh lembaga masyarakat. Terima kasih atas penjelasan dari Yulia Rahma. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rose Amelia. Kepada Rose Amelia dipersilahkan. Kesimpulan dari makalah kelompok kami yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan pada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens atau khalayak, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesempatan, meraih profesi jabatan, mengarahkan kerja pada staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Setiap orang yang ingin meningkatkan kualitas hidup, meraih sukses yang lebih tinggi, punya hasrat untuk berbagi ilmu yang mereka miliki depan sesama untuk seharusnya menterampilkan kemampuan bicara di depan umum. Manfaat public speaking yaitu yang pertama, public speaking akan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, public speaking akan meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, public speaking membuat kamu berpikir kreatif. Yang keempat, kemampuan public speaking akan meningkatkan kemampuan untuk memimpin. 5. Memiliki kemampuan pengendalian situasi lingkungan sekitar. Public speaking bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak agar bisa diterima maksud dan makna dengan baik. Dalam proses penyampaian pesan tersebut terjadilah suatu komunikasi yang terjadi dalam interaksi sosial. Komunikasi tersebut bisa terjadi karena adanya tanggapan dari khalayak terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Dalam proses penyampaian pesan tersebut terdapat unsur-unsur dari komunikasi sosial yang memiliki keterkaitan dengan proses penyampaian public speaking. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, cukup sekian penjelasan dari makalah kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dan saya sebagai perwakilan kelompok 3 meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam makalah kami serta penyampaian materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.